Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mimi. Waalaikumsalam Bu Anti. Nah, selamat siang Ibu, bertemu lagi ya Bu ya. Dengan saya bincang-bincang pada siang hari ini mengenai kegiatan observasi yang akan kita lakukan besok ini ya Bu ya. Dalam kegiatan pada hari ini itu pra observasi namanya ya Bu ya. Di sini saya sudah menerima modul ajar yang Bu berikan, yaitu mengenai pendidikan Pancasila ya Bu ya. Iya. Oke, pendidikan Pancasila. Kita langsung aja Bu, kita tidak lama-lama. Kita langsung saja itu, kalau boleh tahu Bu, tujuan pembelajaran apa yang Ibu hendak capai di modul ajar yang Ibu buat ini Bu? Tentang tujuan pembelajaran yang pertama yaitu memahami nilai-nilai yang sesuai dengan kelima sila Pancasila. Yang kedua yaitu siswa mampu menerapkan nilai-nilai yang sesuai dengan sila Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dan saya tangkap tadi ada dua tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai. Yang pertama itu mengenai memahami ya Bu ya. Ibu menginginkan anak Ibu bisa memahami tentang nilai-nilai Pancasila ya Bu ya. Yang kedua itu mengenai menerapkan anak Ibu, harapkan nanti Ibu Mimi mengharapkan anak Ibu bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila tadi. Nah, sekarang udah dua tujuan. Kalau boleh tahu juga Bu, area pengembangan yang hendak Ibu capai apa Bu terkait tujuan pembelajaran tadi Bu? Tentang area pengembangannya yaitu memperdalam pengetahuan siswa tentang nilai-nilai yang terdapat dalam sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mudah-mudahan area pengembangan yang Bu buat itu ya Bu ya tercapai nantinya Bu ya. Berarti itu lebih fokus ke konsepnya Bu ya, tentang apa ya Bu ya, nilai-nilai Pancasila. Nah, selanjutnya Bu, tadi udah area pengembangan yang hendak dicapai. Sekarang untuk strategi apa yang hendak Bu siapkan untuk agar tercapai area pengembangan itu Bu? Apa strateginya? Tentang strategi yaitu mendesain pembelajaran yang kreatif, yaitu dengan memberikan ice breaking untuk menjaga fokus dan semangat belajar siswa. Yang selanjutnya menyiapkan LKPD tentang menempelkan gambar yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Oke, berarti ada dua strategi yang akan Ibu siapkan ya Bu ya, agar tercapai area penyeimbang tadi. Saya tangkap tadi Ibu menggunakan ide kreatif ya Bu ya, dengan ice breaking. Nah, dengan ice breaking benar selain menambah fokus, anak juga menimbulkan semangat ya Bu ya. Anak lebih suka untuk semangat. Dan selanjutnya tentang LKPD. Nah, memang LKPD itu untuk kita harus merancangnya dengan sekreatif mungkin Ibu ya. Mengenai itu Ibu tadi saya tangkap itu dengan menempel. Nah, kalau dengan menempel gambar itu memberikan rangsangan motorik bagi anak untuk melatih taraf motorik anak ya Bu ya. Oke baik Bu, untuk bincang-bincang kita mengenai observasi sekian dulu Bu. Tapi saya juga memiliki catatan khusus mengenai kegiatan observasi kita pada hari ini. Setelah saya amati dari kegiatan kita di awal sampai akhir ini, saya lihat persiapan dan perencanaan yang pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan itu sudah saya lihat itu sudah baik ya Bu ya. Nah, itu hanya catatan khusus dari saya. Terima kasih atas kesempatan Bu Mimi meluangkan waktu pada saya untuk mewawancarai Ibu. Nah, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu semua? Rasanya senang nggak pagi ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kabar yang baik, perasaan yang senang, anak-anak Ibu bisa belajar dengan semangat ya pagi ini. Nah, sebelumnya coba diperhatikan dulu sekitarnya.
berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa lagi yang mau memimpin doa pagi ini? Saya Bu. Iya, Ica silakan pimpin temannya Ica. Siap Ketua, siap untuk belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Qalilu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Bukakanlah hati kami dalam menuntut ilmu dari fakada taufik dan hidayahmu pada ibu bapak guru kami. Amin. Mudah-mudahan dengan membacakan doa tadi, anak-anak ibu bisa lebih fokus dalam belajar dan pelajaran kita bisa mudah-mudahan berjalan lancar dari awal sampai akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Ya, pagi ini kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Garuda Pancasila. Siapa yang mau menyanyi ke depan? Nah, boleh, Diva. Silakan Diva. Yang lain anak-anak ibu berdiri ya. Nah, sini Diva. Nah, yuk kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih Diva. Silakan duduk kembali ya. Baiklah anak-anak ibu, sepertinya pagi ini anak-anak ibu hadir semua ya. Bagus. Nah, untuk kita semua, kalau kita tidak sakit, tidak ada kepentingan yang sangat-sangat penting, usahakanlah selalu hadir ke sekolah. Nah, sekarang di daerah kita cuacanya lagi tidak menentu ya. Kadang ada panas, ada hujan, ada angin deras, benar? Ya kan? Nah, untuk kita semua marilah kita sama-sama menjaga kesehatan supaya kita bisa selalu hadir ke sekolah dalam keadaan yang sehat. Ingat ya pesan ibu? Ya, Bu. Bu. Nah, oke. Kalau begitu, sekarang kita akan melaksanakan pelajaran apa? Pendidikan Pancasila. Ya, pendidikan Pancasila. Sebelumnya kita is breaking dulu ya. Nah, supaya lebih semangat. Nah, anak ibu dengarkan. Nanti ibu bilang tepuk tangan, tepuk 1, kita tepuk 1 kali, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk. Nah, yuk, siap? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1. Bagus. Sudah lebih semangat? Sekarang pelajaran kita pendidikan Pancasila yaitu tentang penerapan nilai-nilai yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada minggu kemarin,
kan? Yang lain ada sebut tadi? Kalau gitu apa tadi? Baca ayat pendek. Randi ada? Ngapain tadi Randi? Baca Al-Quran. Bagus. Randi apa tadi? Oh, ada tadi pamit kepada orang tuanya. Bagus. Jadi itu hal-hal yang sempat anak ibu lakukan tadi. Bagus semuanya, itu adalah hal-hal baik yang dilakukan. Kalau sampai di sekolah tadi ada nggak melakukan hal baik? Apa? Piket. Bagus, merapikan kelas kita ya, supaya kita belajarnya. Nah, hal-hal yang anak sebutkan itu sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila ya. Jadi ada nggak kira-kira manfaatnya kita belajar Pancasila tuh? Sangat bermanfaat, enak sebagai pedoman bagi kita dalam hidup yang beragam, supaya terciptanya hidup yang damai, harmonis, tentram dan bahagia. Jadi tujuan pelajaran kita pagi ini yang pertama, setelah anak ibu belajar nanti, peserta didik ibu, anak-anak ibu semua mampu memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, mampu menerapkan, peserta didik ibu mampu menerapkan nilai-nilai yang sesuai sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, nanti peserta didik ibu mampu membuat pohon Pancasila yang tergambar, di dalamnya tergambar nilai-nilai yang sesuai sila-sila Pancasila. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, kita akan memulai pelajaran kita. Nah, yaitu yang pertama, kita memperhatikan dulu ada gambar, ya. Nanti ada juga cerita, teks, ya. Nah, ibu coba perhatikan ke depan. Semangat untuk belajar? Perhatikan ke depan ya. Ini gambar ya. Akan kita perhatikan. Coba lihat semuanya. Pahami gambarnya. Lihat anak-anaknya sedang apa ya. Nah, jelas gambarnya ke belakang? Jelas kan? Nah, sekarang apa yang bisa anak-anak ibu ceritakan dari gambar di depan? Ada orang, ada siswa, Ada ada 3 orang siswa sedang belajar. Belajar apa? Membaca. Satu lagi. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada yang membaca sambil tiduran. Ya, mereka di mana kira-kira belajar? Di bawah pohon. Nah, kira-kira ceritanya ada 3 orang siswa sedang belajar. Mereka belajar mereka belajar dengan semangat, dengan tekun, bersama-sama, tidak membeda-bedakan tema. Tanpa membeda-bedakan tema, mereka belajar dengan rukun. Ada mereka berebutan? Tidak. Ada mereka menyisi-nyisikan temannya? Tidak. Mereka sama-sama belajar. Ada mereka berkelompok, ya. Itu kira-kira cerita yang ada dalam gambar. Nah, sekarang coba kita lihat. Ada cerita, teks. Coba nenek buka bukunya. Ada di halaman 28 kalau tidak salah. Iya, halaman 28 ya. Apa judul cerita halaman 28? bersatu dalam keragaman. Bersatu dalam keberagaman. Cerita ini memberikan contoh sikap yang sesuai dengan Pancasila. Udah ketemu semuanya? Dah, coba simak ya halaman 28 firman. Ini nih. Ya, firman ya. Nah, sekarang aku baca, kalian menyimak ya. Kita baca ya. Hari ini siswa-siswi SD Nusa
hidup di Indonesia diatur oleh Pancasila. Sikap dan tingkah laku harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Siswa-siswi SD Nusantara semakin nyaman meskipun hidup dalam keberagaman. Paham nggak ceritanya? Siapa yang berkumpul di lapangan? Siswa-siswi SD Nusantara. Mau apa mereka di lapangan? Oh ya, mereka akan melaksanakan upacara bendera. Apakah mereka semuanya sama? Tidak. Apanya yang berbeda? Agama berbeda, apalagi suku juga berbeda, adat istiadatnya berbeda ya. Namun mereka selalu rukun. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa kita harus selalu bersikap sesuai dengan Pancasila. Sikap kita, tingkah laku kita sehari-hari diatur oleh Pancasila. Nah, Nana Ibu, mau nggak seperti SD Nusantara tersebut? Mau meniru mereka? Mau hidup rukun? Bagus. Nah, sekarang Ibu tanya, Pancasila itu adalah dasar dari negara kita. Apa maksudnya? Dasar negara kita sebagai pedoman bagi kita dalam mengatur kehidupan di Indonesia. Itu Pancasila. Makanya Pancasila itu adalah dasar negara kita. Kita harus berpedoman kepada Pancasila. Ya, Pak ya? Nah, Pancasila itu juga mengandung nilai-nilai luhur sebagai petunjuk bagi kita dalam bertingkah laku. Dan semua warga Indonesia tersebut haruslah bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Paham? Asal negara kita apa? Pancasila. Mau bersikap seperti Pancasila sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Bagus. Mau kan? Bagus. Dan sekarang Ibu tanya
beda-beda kan teh? Ya, bersikaplah adil. Satu berakhlak mulia kepada sesama. Kalau kita sudah mengakui persamaan derajat, sudah bersikap adil, pasti akhlak kita mulia. Ya kan Firman? Nah, coba kita lihat apa contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua ini yang harus anak-anak ibu kerjakan. Apa contohnya? Menolong teman yang jatuh, boleh menolong teman yang jatuh. Misalkan di sekolah kita tolong membantu bantu temannya kalau ada yang jatuh tadi pagi misalkan di jalanan ya. Ada nggak anak ibu melakukan itu? Mau nggak bantu temannya? Mau, Bu. Nah, apalagi Firman yang bisa yang sesuai dengan sila kedua di sekolah. Membantu teman yang susah belajar pernah? Ica paling sering membantu Firman misalkan ya. Bagus Ica, berarti sikap Ica sudah sesuai dengan sila yang kedua. Kalau di rumah misalkan membantu Orang tua. membantu pekerjaan ibu dan ayah. Apa yang bisa kita bantu? Contohnya Mencuci piring. mencuci piring, nyapu, memasak bisa, mengupas bawang misalkan ya, pas bawang bisa juga, cuci piring, menjemur kain kata Rahmi, melipat kain, enak, melipat jemuran ya, itu kalau sebuah bisa, menyapu, ya, menyapu, bersihkan tempat tidur, nah menjemur teman sakit, jika ada teman kita yang sakit, marilah kita sama-sama menjemurnya, melihatnya. Ya, memberikan semangat untuknya ya. Satu membantu orang tua ya seperti tadi, ibu, diri, apalagi menjaga adik ya kan. Satu saling menghormati dan menyayangi. Ada tak anak ibu menyayangi ayah ibunya? Ada, Bu. Teman-temannya? Ada, Bu. Gurunya? Ada, Bu. Bagus. Itu sudah mencerminkan sila kedua dari Pancasila. Nah, sila ketiga lagi, apa simbolnya? Pohon beringin. Pohon beringin. Bagus, apa ya? Yang berapa lagi ya? Bunyi silanya? Persatuan Persatuan Indonesia. Indonesia. Nilai yang terkandung dalam Persatuan Indonesia yaitu nilai bersatu, bertujuan sama, apalagi toleransi, interaksi, komunikasi. Kita lihat ya, apa sikap kita yang sesuai sila ketiga. Satu, bergotong royong contohnya. Ada nggak kita bergotong royong? Ada, Bu. Di sekolah kita diadakan kegiatan bergotong royong sekali dalam sebulan. Nah, ibu ikut semuanya ya. Itu berarti sikap kita sudah mencerminkan nilai Pancasila. Sila berapa? Ketiga. Satu, bermain dengan rukun. Satu, mengikuti upacara bendera. Kita ada nggak sekolah kita upacara bendera? Ada, Bu. Ada. Satu lagi, cinta tanah air dan Bangsa. Nah, kalau kita sebagai siswa, bagaimana sikap kita yang menunjukkan kita cinta tanah air? Dengan cara rajin belajar. Nanti kita sudah menunjukkan sikap cinta tanah air sesuai sila yang ketiga Pancasila. Nah, kalau sila keempat apa simbolnya? Kepala banteng. Bagus, kepala banteng. Bunyi sila keempat apa, Wan? Masyarakat dipimpin oleh sikap kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. Iya, yang tadi dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, nilai-nilai yang sesuai sila keempat ini berkumpul bersama bermusyawarah. Nah, kalau kita di sekolah bermusyawarah pernah? Waktu apa? Memilih atau mencari ketua kelas kata sila ini. Ya, memilih ketua kelas. Kita musyawarahkan dulu siapa ketua kelas kita. Di rumah juga bisa bermusyawarah dengan ayah, ibu, adik dan kakaknya. Misalkan contohnya kita bermusyawarah ingin pergi rekreasi, kita musyawarahkan
Ya, ayah dan ibunya di rumah. Satu persamaan hak dan kewajiban. Setiap kita sama hak dan kewajiban. Satu kebebasan berpendapat. Dalam musyawarah kita bebas mengeluarkan pendapat. Firman dia mau ke pantai boleh mengeluarkan pendapatnya kepada ayah dan ibu. Satu menghargai pendapat orang lain. Kita juga harus menghargai pendapat orang dalam musyawarah. Misalkan Firman dia mau ke pantai, sedangkan nanti dia maunya ke kebun binatang aja. Kita harus saling menghargai. Kita dengarkan dulu, cari keputusan yang terbaik, kesepakatan bersama. Satu, sikap lapang dada. Jika nanti hasil musyawarahnya tidak sesuai dengan keinginan kita harus lapang dada. Kita terima dengan baik. Nah, itu sikap yang sesuai sila keberapa? 4. Sekarang sila kelima. Apa simbolnya? Padi dan kapas. Padi dan Kapas. sila kelima. Padi dan kapas. Bunyinya apa Firman? Keadilan sosial bagi seluruh Iya, Indonesia. keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila kelima ini adil dan bijaksana bagi sesama. Kita harus adil, ya. Sesama teman pun kita harus adil, ya. Kalau kita mau berbagi dengan temannya, jangan pilih-pilih teman. Berbagi harus sama. Misalkan Nika, dia dalam belajar dia membantu Randi aja. Nah, Randi yang duduk di dekat. Sedangkan Firman, dia payah misalkan, dia nggak belum mengerti, dia butuh bantuan. Nah, Nika tidak mau membantu Firman. Boleh kita seperti itu? Tidak. Kita harus sama-sama membantu. Harus adil, jangan pilih-pilih kita semua sama. Paham? Dan satu, mementingkan kepentingan kita harus mementingkan kepentingan bersama, ya. Kepentingan misalkan di dalam kelas kita pentingkan, gabungkan kepentingan dalam kelas kita, ya. Misalkan pagi-pagi kita harus piket kelas ini kepentingan bersama, kebersihan kelas kepentingan bersama. Sementara kita pengen jajan misalkan, mana yang kita dulukan? Piket kelas dulukan, kepentingan bersama dulukan, ya. Karena sudah menjadi kewajiban kita yang piket hari itu. Ya gimana? Satu, adanya jaminan sosial. Ya, coba kita lihat apa ya sikap yang perlu kita contoh dalam sila yang kelima ini. Ya, coba kita lihat. Yang pertama, bersikap adil terhadap semua orang. Ya, nah, seperti tadi kita harus bersikap adil. Yang kedua, menolong orang yang membutuhkan. Pernah nggak anak-anak ibu menolong temannya, ibunya, atau tetangganya misalkan? Pernah? Bagus. Kalau menolong pekerjaan rumah pernah? Seperti tadi ya, udah menyapu, udah melipat selimut. Nah, itu sudah termasuk sikap Pancasila. Melaksanakan tugas piket seperti pagi tadi, anak-anak ibu sudah piket, sudah membersihkan kelasnya, sudah merapikan tempat duduknya. Tapi itu sudah menjalankan sila keberapa Firman? Kelima. Menghormati orang tua juga termasuk contoh sikap sila yang kelima. Ya, kalau di sekolah siapa orang tuanya? Ibu, guru, semua ibu guru dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Nah, termasuk ibu kepala sekolah kita. Itu adalah orang tua kita di sekolah. Harus kita hormati. Ya, jangan kalian maunya menghormati ibu aja.
harus kita turuti ya, harus kita patuhi. Ya, itu contoh sikap sila kelima Pancasila. Dari contoh-contoh dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima tadi sudah anak-anak ibu terapkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Hah? Di rumah ada diterapkan? Ada dilaksanakan? Di sekolah ada? Di lingkungan misalkan? Sama tetangga? Tidak ada kita bersikap seperti sila-sila Pancasila? Nah, jadi bermanfaatlah sikap sila-sila Pancasila yang kita contoh-contoh tadi. Bermanfaatlah untuk diri kita. Jika kita contoh, bermanfaat. Ya. Nah, kita harus selalu bersikap sesuai dengan nilai sila-sila Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jangan kita bersikap semaunya kita. Bersikaplah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar semua orang menyayangi kita. Kalau kita sikapnya sudah baik, pasti orang banyak yang sayang kepada kita. Nah, ada nggak anak-anak sudah paham nggak anak-anak ibu dengan penjelasan tadi? Sudah tahu nilai-nilai Pancasilanya? Sudah tahu sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila? Mau menerapkannya? Mau? Semangat? Coba kita tepuk semangat dulu ya. Coba dengar dulu. Tepuk semangat. Semangat. Ya, bisa? Nah, kita coba. Tepuk semangat. Semangat. Ulang sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Dan sekarang kita akan melaksanakan tugas kelompok. Nah, ibu ada tugas kelompoknya. Nanti kita bagi menjadi 2 kelompok aja ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Tugas kelompoknya yaitu nanti anak-anak ibu membuat pohon Pancasila. Di mana di pohon Pancasila itu nanti ada rantingnya sebagai sila pertama. Siap tuh. Ranting yang kedua sebagai sila yang kedua. Ranting ketiga sila yang ketiga. Ranting keempat. Nah, siap tuh ada lagi daun-daunnya. Nah, misalkan seperti ini. Kita buat gambar pohon ya. Ah, ini yang pertama misalkan. Sila yang berapa? 1. Nah, kita hitung dari bawah ya. Nah, 1. Ini lagi. 2. Nih. 3. Nih. 4. 5. Ini nanti kalian buat seperti ini pohonnya. Boleh nanti diwarnai batangnya, rantingnya sila pertama 2, kedua, 3, 4 dan 5. Nanti ada daun-daunnya. Kalian pilih, kalian kelompokkan mana daun-daun tersebut berisi nilai-nilai Pancasila. Kelompokkan mana yang cocok dengan sila 1, 2, 3, 4, 5 ya. Lalu dilengketkan, dikasih lem ke pohon Pancasila kita. Bisa kira-kira? Tunjuknya juga ada di atas
Pancasila. Kelompokkan dulu, jangan semuanya kelompok. Perhatikan idenya. Ya. Nah, buat nama kelompoknya dulu. Idenya. Kita dalam bekerja kelompok harus kerjasama ya. Nilainya Firman. Mana menjawab ini? Jangan usah banyak-banyak ya. Kita kontrol dulu.
muda. Kelompok 2 hijau muda. Namanya lagi. Mau temanya mewarnai. Mewarnai itu kalau bisa searah ya, biar rapi. Kasih ya, panjang, kita panjang lihat, panjang di kelasnya. Apa namanya nih? Pohon ganja. Boleh nggak apa-apa. Ini bagus. Searah ya, kalau searah pasti bagus dia. Kita lihat, sudah selesai ya. Ya, sudah selesai Pak? Sudah, kelompok 2 sudah hampir selesai. Kita nanti akan membacakan hasil tugas kelompok yang ke depan ya. Nah, kelompok mana dulu ya? Kelompok 1, kelompok 2? Kelompok 2 dulu. Ya. Kelompok 2 akan ke depan bacakan hasil tugas kelompoknya. Di sini Pak. Nah, lihat di sini. Nah, ya. Kelompok 1 perhatikan. Teruskan suaranya ya. Pohon Pancasila. Nilai-nilai yang sesuai sila Pancasila. Sila ya, menurut satu agama yang diyakini. Apalagi meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Perhatikan kelompok 2. Cocok nggak dengan kita? Iya. Kita manusia ya. Jelaskan caranya. Bertujuan sama. Bersatu. Iya. 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 Bersamaan hak dan kewajiban, kebebasan
warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil kelompok kami. Pohon Pancasila, nilai-nilai Pancasila. Sila 1, memeluk satu agama yang diakui di Indonesia. Iya. 2, meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Iya. 3, menjalankan perintah agama sesuai yang diajarkan. Iya, teruskan caranya. Sila 2, 1, mengakui persamaan derajat antar manusia. Iya. 2, bersikap adil. 3, berakhlak mulia kepada sesama. Sila 3, 1, komunikasi. 2, bertujuan sama. 3, interaksi. 4, bersatu. 5, toleransi. Sila 4, 1, menghargai pendapat orang lain. 2, kebebasan berpendapat. 3, sikap waspada. 4, berkumpul bersama atau musyawarah. 5, persamaan hak dan kewajiban. Sila 5, adanya keadilan sosial. 2, ringan umum. 3, adil dan bijak. Senang bagi sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sesuai tak hasil kerja kelompok 1 dengan sila-sila Pancasila? Bagus. Terima kasih kelompok 1. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan dulu kelompok 1. Bagus kerja kelompoknya. Nah, jadi kalau kita bekerja kelompok, kita harus kerja sama. Ya, harus bekerja sama gitu dalam kelompoknya. Ya, manfaatnya apa? Kita bekerja kelompok tersebut. Pekerjaan kita cepat nggak selesainya? Cepat selesainya. Yang sulit jadi mudah karena kita mengerjakannya bersama-sama. Senang nggak belajar kelompok? Senang? Mau belajar kelompok lagi? Nah, ini kumpulkan ya, ini untuk nilai nanti tugas kelompoknya. Nah, sekarang anak ibu kita mau melaksanakan tugas mandiri. Tugas masing-masing kita. Tugasnya juga tentang nilai-nilai Pancasila. Bisa nggak kira-kira? Nah, sekarang anak ibu duduk seperti tadi lagi ya, di tempatnya masing-masing. Kita duduk ke belakang dulu ya. Gantian. Bisa Wan? Nah, keluarkan pensil dan tulisnya. Kita akan tugas mandiri, tugas masing-masing kita. Ya, tugasnya gampang. Kalau kita setelah kita sebut tadi, dapat melaksanakan tugas mandiri. Nah, ini Bu bagikan satu-satu ya. Nanti buat namanya. Ya, teman. Buat nama. Sudah ada di sini tempat membuat namanya. Ya. Ini Rani. Alas ya. Alas ya. Nanti sobek ya. Nih, Rani. Diva. Nah, Ica. Ini. Buat nama dulu. Ya, nama dulu. Siapa namanya? Ya, nama di atas ada tempatnya. Ya, bagus. Di sini. Di sini buat nama. Ya, buat namanya. Buat namanya, Pak. Namanya buat di sini. Siapa nama kita? Bisa nulis namanya? Bagus. Ya, buat namanya. Dah. Buat. Ya. Kalau udah selesai buat namanya, baca dulu. Baca dulu. Sudah sesuai nggak dengan nilai sila pertama tuh? Kalau udah, nah baru digabungkan ya. Bisa
sudah dibukukan yang pertama. Iya, betul. Kasih titik juga bagus, bukan kasihnya titik tadi. Kasihnya titik bulat-bulat. Nah, ini dia pakai apa? Karena rapi ya, nilainya masing-masing kita ini. Nilainya bukan nilai kelompok lagi, ini nilai pribadi ya. Lebih bagus, bagus juga nilainya. Bagus, rapi. Sudah kan? Bagus lagi. Ini sudah lengkap. Ini lagi ya. Kalau salah betul kan? Lagi perbaiki. Masih ada waktu nih. Nah, yang ketiga di mana? Baca artinya. Nah, yang sesuai dengan yang ketiga. Nah, itu mana tuh? Nah, baca lagi. Pahami. Diajar. Berarti kan punya kita aja. Ya, betul Firman. Baca lagi ya. Lihat periksa lagi. Sambil nunggu temannya. Temannya belum lagi.
buat soalnya. Kalau ada soalnya yang masuk ya. Nah, rapikan nih Pak, ini masih kurang nih. Jelaskan garisnya. Ini ulang lagi ya, kita lagi. Yang tidak bisa pulang lagi. Kalau Firman sudah siap, Pak Firman. Nah, dia udah Firman, Pak Firman. Ah, iya. Lagi. Ulang lagi ya ini. Lagi. Sambil menunggu temannya, anak ibu boleh memperhatikan kembali. Kalau salah boleh diganti. Ya. Nah, ya, bagus Firman. Sudah? Sudah selesai nih? Yakin? Udah yakin? Tunggu ya, namanya belum lagi, masih ada yang belum. Selesai belum? Perhatikan lagi. Udah satu, udah dua, udah tiga, empat. Iya. Udah. Kami udah. Satu. Ya, udah semua? Udah semua? Udah, Bang? Iya. Nah, sekarang boleh dikumpulkan. Hati ya. Ini tugas mandirinya. Tugas mandiri. Baca, Firman, Ahli, dan Iwan. Nah, ini untuk nanti ibu nilai ya. Di tugas mandiri. Nah, sekarang kita akan melaksanakan lagi tugas refleksi. Kita akan merefleksi diri kita, menilai diri kita seberapa kita mampu memahami pembelajaran kita dari awal sampai akhir tadi. Ada soalnya. Nanti kita kerjakan sama-sama ya. Nah, nanti ibu bacakan, ibu pilih. Kalau kita paham, buat centang di kolom ya. Kalau tidak, buat centang di kolom tidak. Bisa? Nanti ada kolom ya dan tidak ini. Ya, ini tugasnya, tugas refleksinya. Ya. Dengarkan apa misalnya? Yang tadi sudah sempat ya? Keluarkan lagi. Kita belum selesai lagi. Keluarkan lagi refleksinya tadi. Nah, kita kerjakan tugas refleksi di diri. Ya, udah? Siap? Nah, nomor 1. Ya, ibu bacakan, kalian pahami. Sudah paham nggak kita? Refleksi diri kita sendiri. Nilai. Ditanya diri sendiri. Ya, kita mencentang di kolom yang mana. Ya, nomor 1. Apakah Ananda sudah memahami nilai-nilai Pancasila? Ya. Nah, centang di kolom ya. Kalau belum, centang di kolom tidak. Ya, bagus nanti. Ya, nomor 2. Nomor lagi ya, Wan. Nah, nomor 2, apakah Anda mau
Iya, kalau iya silangi ya, kalau tidak silangi tidak. Sudah selesai? Nah, kumpulkan tugas. Nah, silakan duduk. Nah, anak-anak ibu, setelah kita melakukan tadi, setelah kita menjawab soal-soal yang tadi, jadi kita sudah tahu berapa kelompok kita ya. Nah, jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini apa? Pentingkah kita menerapkan nilai-nilai sesuai dengan sesuai? Nah, penting, Ica, penting kita menerapkan nilai-nilai yang sesuai dengan ya, penting kita bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari supaya kita hidupnya tentram, damai dan bahagia. Kemanapun kita pergi kita pasti aman ya. Sekolah pun pasti akan menyenangkan bagi kita karena kita sudah aman pergi ke sekolah sama teman-temannya bersikap sesuai nilai-nilai Pancasila. Jadi kita merasa aman, merasa nyaman, di rumah pun begitu ya. Kita sesama anggota keluarga, sesama tetangga harus bersikap sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila tersebut juga penting diterapkan dari sejak dini. Ya, apabila kita sudah bersikap sesuai nilai-nilai Pancasila sejak sekarang, nanti nilai-nilai Pancasila itu sudah tertanam dalam diri kita. Ya, sampai kita muda, sampai tua nanti kita sudah sesuai dengan nilai-nilai yang sesuai sila kelima sila Pancasila. Nah, jadi terapkanlah nilai-nilai yang sesuai sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bersikaplah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bertingkah laku, berbuat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila adalah pedoman bagi kita, pedoman dalam menjalankan kehidupan di Indonesia. Bisa anak-anak ibu bersikap sesuai nilai-nilai Pancasila? Bisa? Bisa bersikap sesuai nilai Pancasila di sekolah? Di rumah? Di lingkungan? Nah, jadi jangan di sekolah saja ya. Karena ada ibu, jadi kita bersikap sesuai nilai Pancasila di sekolah aja. Di jalanan nanti kumpul sekolah nggak perlu.
kembali. Kita duduk kembali. Kita akan menutup pelajaran kita dengan berdoa. Siapa lagi yang berdoa? Iwan. Kita mau istirahat lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah selesai kita lakukan observasi ya Bu ya tadi. Bertemu lagi dengan saya dalam kegiatan pasca observasi Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu terlebih dahulu setelah melakukan observasi Bu untuk praktek pembelajaran tadi? Perasaan saya gimana ya Bu ya? Agak-agak cemas gitu. Tapi bisa Ibu melalui kan happy-nya lah. Ya, oke. Nah Bu, di sini saya melihat dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan sekitar 2 jam pembelajaran ya Bu ya. Tadi sudah saya lihat tadi ada 2 jam pembelajaran. Nah, kira-kira ini menurut Ibu kegiatan pembelajaran Ibu langsungkan tadi itu apakah sudah berjalan dengan baik kalau menurut Ibu? Kalau berjalan dengan baiknya gimana ya Bu Antia? Jujur saja saya merasa masih kurang puas gitu dengan pembelajaran tadi. Oke. Kenapa tadi saya merasa kurang puas? Kenapa bisa Ibu kurang puas? Apa ada terjadi sesuatu tadi atau gimana Bu? Kalau bisa Bu jelaskan. Begini ya Bu, kalau tadi itu Bu rasanya masih banyak kekurangan gitu Bu. Contohnya Bu dari segi apa? Dari segi mungkin perangkat ajar saya mungkin masih banyak kekurangan gitu Bu ya. Satu tingkat kedisiplinan anak juga yang namanya kelas rendah ya Bu ya. Kalau disiplin dalam belajar tuh mungkin dia masih belum paham gitu. Jadi karena Ibu tadi praktek mengajarnya di kelas rendah, boleh tahu tepatnya kelas berapa Bu? Kelas 2. Kelas 2. Oke. Nah di sini mengenai saya tangkap tadi karena masih kelas rendah kurang disiplin. Nah kurang disiplin ini dari segi apa kurang disiplinnya Bu? Misalkan dalam kita menerapkan pelajaran dia masih banyak yang bermain, ada yang berdiri gitu Bu ya, dan ditegur sekali 2 kali masih tetap diulangi gitu. Oke, tetap juga diulangi. Nah, dari kegiatan itu apa langkah berikutnya untuk Ibu supaya itu bisa diminimalisirkan? Ya diberi pemahaman lagi mungkin Bu bagaimana cara belajar yang disiplin gitu sama anaknya. Oke. Kalau nanti Ibu akan jadi belajar lagi dengan cara mencari apa namanya Tentang pemahaman, contoh-contoh gitu. contoh. Oke Bu. Baik, untuk tadi juga saya tangkap mengenai kurang maksimalnya perangkat Ibu katanya ya. Nah kalau boleh tahu selain disiplin itu kan lebih fokus ke anaknya. Kalau disiplin dari segi perangkat kurangnya itu di mana nih Bu? Mungkin medianya kurang menarik Bu. Kan medianya bisa diberi video gitu Bu ya, dikasih musik-musik yang bisa menarik anak gitu. Yang kemarin itu saya cuma nampilkan gambar gitu. Gambar saja. Oke, baiklah Bu. Berarti Ibu ini maunya nanti untuk berikutnya mau menyediakan media yang lebih menarik lagi, bisa menayangkan sebuah video. Nah, itu banyak sekali ya Bu ya untuk cara-cara kita sebagai Ibu ya. Salah satunya itu menayangkan video. Nah, saya ini ada pertanyaan mengenai tadi udah Bu bilang tadi saya merasa kurang puas. Nah ternyata tidak puas itu udah dijelaskan juga tadi karena
masih ada kurang maksimal, anak kurang disiplin, tadi ya tertangkap. Nah sekarang ada nggak hal positif yang sudah ibu lakukan selama proses pembelajaran Bu? Hal positifnya misalkan dengan memberikan media tadi contohnya Bu ya, tadi kan cuma gambar gitu kan. Tapi lumayan lah Bu, ada juga hal positifnya, anak tertarik juga. Jadi kalau seandainya lebih lagi dari ada videonya mungkin lebih tertarik Lebih lagi, semangat lebih lagi. semangat lagi, lebih termotivasi lagi. Oke Bu. Nah untuk di sini Bu mengenai sudah saya tangkap tadi udah ada kendalanya dari segi kurang maksimal, kegiatan pembelajarannya, ada hambatannya dari kurang disiplin ya Bu ya, kendala yang ditemukan dan sudah tidak puas karena kita pengennya seperti ini ya Bu, Ibu tadi bilang kita pengennya seperti ini dan hal positif tentu ada ya kita lakukan Ibu bilang tadi itu walaupun dengan gambar anak-anak tetap semangat tapi lebih semangat lagi kata Ibu tadi Kalau seandainya ada. Nah sekarang Bu untuk terakhir Bu, pertanyaan saya untuk rencana tindak lanjut dari kegiatan pembelajarannya apa saya Rencananya Bu Antia untuk kedepannya saya akan usahakan cari media yang lebih membuat anak termotivasi, yang lebih menarik untuk anak gitu. Saya itu akan lebih memberi pemahaman kepada siswa bagaimana yang belajar yang disiplin supaya pembelajarannya berjalan lancar. Kalau ini Bu udah kelihatan banyak tidak lanjut Ibu. Sekarang kalau untuk berarti Ibu maunya pengennya akan memperbaiki gaya dari medianya ya Bu ya. Dan dari disiplin anak, berarti disiplin anak itu kegiatannya ya Bu ya, kegiatan dalam pembelajaran. Nah, kalau boleh tahu Bu ini mengenai rencana tindak lanjut sudah dilakukan. Nah, kapan mau Ibu lakukan tindak lanjut ini Bu? Gitu. Kalau bisa dalam minggu ini lah. Dalam minggu ini ya, oke. Nah, kalau saya tidak sabar ya Bu ya dengan kata Ibu tadi rencana tindak lanjut menyediakan media yang lebih inovatif, membawa video, saya nggak sabaran lagi mendengar cerita Ibu tentang tanggapan setelah anak dikasih video yang lebih menarik dan pembelajaran dan mengenai mendisiplinkan murid di dalam pembelajaran dengan adanya kegiatan-kegiatan yang tertera pada modul ajar Ibu ya. Oke Bu, tidak terasa di sini dari hasil coaching kita pada yang ini itu pasca observasi. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Mimi yang meluangkan waktu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Bu, alhamdulillah sudah melakukan teknik pasca observasi. Kembali lagi nih saya bahas ya Bu ya. Kita kan udah tahu 3 prinsip coaching ya Bu ya. Pertama itu kemitraan, dimana dalam kemitraan itu tujuan ditetapkan oleh rekan sejawat. Rekan sejawatnya yang menetapkan tujuan apa sih tujuan dari kita melakukan coaching tadi gitu kan. Terus tidak menggurui atau memberikan saran atau nasihat kepada rekan sejawat saat dilakukan coaching. Ini sudah dilakukan ya. Nanti Ibu cuma menggali saja, menanyakan saja. Dan yang si coachingnya lah nanti yang akan menjawab dan menyelesaikan masalahnya sendiri berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tematik dari si coach. Dari coach. Coachingnya. Terus proses kreatif yaitu percakapan 2 arah dan satu lagi nih Bu. Nah, ini mungkin yang agak kena sedikit ya Bu ya. Yang agak kena sedikit di mana coach itu hanya bertanya
dan yang lebih banyak menjawab atau berbicara itu adalah coachingnya. Nah, gitu. Selama ini wanita. Nah, mungkin karena coachnya terlalu vokal ya Bu ya, kosakatanya terlalu banyak, diksinya banyak gitu ya, diksinya. Cuman seharusnya besok-besok si coach ini dengan pemikiran kreatifnya dia hanya sedikit yang bertanya, tanya yang kunci-kunci saja. Bagaimana kita menggali. Nah, habis itu Bu, jadi apa yang akan dilakukan? Bagaimana caranya Bu? Gitu. Jadi kita jangan terlalu banyak. Kenapa? Kalau kita yang terlalu vokal sebagai coach, nanti si coachingnya seakan-akan diarahkan. Nah, gitu. Seakan-akan diarahkan ke arah tujuan yang kita bangun. Kita yang membangun cerita jadinya. Aturannya si coaching. Arahnya kemana sih gitu kan? Si coaching yang mengatur. Makanya tadi di awal tujuan itu si teman sejawat ini. Tuh ya Bu ya. Kalau enggak, kalau kita yang terlalu si coachnya yang terlalu banyak berbicara, berarti kita yang menggiring pembicaraan jadinya. Itu refleksinya sedikit. Ya. Oh enggak usah. Ini kan belajar. Iya. Belajar kan dari yang salah menjadi benar gitu ya. Bu ya. Kalau diulang-ulang langsung benar berarti nggak mungkin. Lanjut, memaksimalkan potensi percakapan menghasilkan tindak lanjut yang konkret. Tadi udah. Jadi kapan kira-kira Ibu akan melakukannya? Udah tadi ya. Nah, terus tindak lanjut konkret berasal dari si rekan sejawatnya. Jadi baiklah Bu, mungkin saya akan melakukannya seminggu ini. Ya. Terus percakapan ditutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat. Jadi si rekan sejawat yang si coachingnya tadilah yang membuat kesimpulan. Jadi Bu, saya nih udah mendapatkan jalan keluar dari permasalahan saya. Saya akan membuat media yang lebih menarik, menggunakan media interaktif, misalnya tadi ya Bu ya, menggunakan video atau tampilan-tampilan yang lebih menarik, serta saya akan memberikan pendalaman kepada anak apa sih belajar yang disiplin itu, seperti yang dikatakan Bu. Cuman tadi kan masih sepenggal-sepenggal, belum disimpulkan secara keseluruhan. Tapi itu sudah ke arah yang lebih bagus. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Secara keseluruhan ini sudah bagus. Insya Allah sebulan lagi hilang C-nya. Amin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.